Assalamualaikum Sobat TLC. Kembali lagi bersama kita di acara KMB Keliling Masjid Bersama. Sama aku Putri dan aku Intan. Nah, sekarang kita ada di Musola Istiqomah atau biasa disebut dengan Langgadur. Nah, dulunya musola ini merupakan musola pertama nih di Tegal yang didirikan pada abad ke-19. Penasaran kan sama musolanya? Yuk ikutin kita terus ya. Ya baik Sobat TLC, sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber yang merupakan pengurus dari Musola Istiqomah ini. Nah, kita nanti akan tanya-tanya nih terkait informasi apa saja sih yang ada di Musola Istiqomah ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Bapak namanya siapa Pak? Dan sini sebagai pengurus sebagai apa? Kalau saya namanya Pak Abdul Muthalib, saya pengurus Musola Istiqomah. Namanya musolanya Musola Istiqomah. Cuma dulu terkenalnya Musola Langgadur gitu. Oh, Langgadur. Iya, sekarang nama yang barunya Musola Istiqomah. Saya di sini sebagai pengurus, sebagai bendahara. Bendahara musola ini. Ya, berarti Bapak di sini sebagai pengurus nih Pak. Iya. Pengurus dan sebagai bendahara. Nah, mungkin langsung saja nih Pak, saya tanyakan terkait pertanyaannya. Yang pertama, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih sejarah awal dari adanya musola ini sampai sekarang? Kalau sejarahnya yang saya dengar dari orang-orang tua saya dulu, memang dulu di sini kan pelabuhan ya. Jadi sebelum ada perkembangan Islam itu memang dia datang dari sana, dari pendatang dari luar Jawa lah. Jadi para pedagang-pedagang itu bersinggah di pelabuhan Tegal. Nah, setelah itu dia di sini belum ada masjid, belum ada musola. Jadi dia rumahnya karena di sini sering untuk transit untuk pembelian rempah-rempah itu. Ya akhirnya si pedagang itu bikin ya namanya masjid lah, dulu kemungkinan masjid. Soalnya apa? Dulu masjid karena apa? Peninggalan yang ada ini untuk mimbar ini kan ini mimbar dulu, berarti dulu buat Jumatan. Ya, cuma karena belum ada masjid di lainnya, jadi di sini untuk sementara di masjid, padahal ukurannya masih kecil ya. Ya karena perkembangan Islam waktu itu memang belum banyak. Itu dari apa? Sejarahnya dari pendatang pedagang-pedagang yang dari luar Jawa itu. Dari Malaysia, dari Sumatera, dari Sulawesi. Nah itu dari awalnya adanya apa? Musola Istiqomah ini. Nah, kalau tokoh nih Pak, tokoh pendirinya Musola Istiqomah ini siapa sih Pak? Mungkin. Nah, kalau tokohnya pertama-tamanya ya kita, ini musola ini kan sebelum ada masjid ini ada musola. Masjid di situ ada prasasti 1821. Jadi musola
berarti sebelum masjid ada musola dulu. Jadi toko-toko yang itunya saya nggak paham. Iya. Tapi ya kalau orang-orang tua saya seperti kalau saya di sini kan kalau panggil Simba kan datuk. Saya masih datuk saya itu ya juga tidak bisa menceritakan dulu asal mulanya. Jadi pokoknya dari pendatang dari daerah-daerah Gujarat, Malaysia itu yang tokoh-tokoh yang pertama membangun. Jadi asal jadi awalnya siapa ya kita nggak tahu. Jadi sudah keturunannya keberapa. Sudah berapa keturunan ya Pak? Iya. Berarti di sini itu mayoritas masih keturunan kayak gitu Iya, Pak? Atau banyak dari pendatang-pendatang Iya, luar? seperti kalau keluarganya Mas Helmi itu dari daerah Pakistan, dulunya gitu. Pakistan itu. Ya, kalau saya dari Malaysia, jadi masih di lingkungan di daerah Sengon ini itu masih budayanya masih kental sekali iya. ya, Jadi Pak. kalau panggil cucu saya panggil saya sekarang masih datuk gitu. Iya. Jadi seperti anak saya panggil adik saya Maci, itu masih sekarang itu Masih kental iya, budayanya. masih ya, iya. Pak. Terus kalau dari bahasanya itu masih bahasa Melayu. Masih bahasa Jadi Melayu. orang-orang sini kalau Iya. yang asli sini, Iya. keturunan yang di sini, itu kalau bilang pakai kromo inggil itu nggak paham. Jadi masih soalnya kehidupan setiap harinya itu Iya. pakai bahasa Melayu. Jadi Iya. Baik, berarti masih di sini kental sekali ya Pak Iya. adatnya, apalagi adat Malaysia Bapak Iya. nggih. Nah, untuk selanjutnya nih Pak pertanyaannya mungkin bagaimana sih Pak perkembangan dari awal di musola ini, apakah ada yang dirubah? Misalkan yang masih ada sejak awal itu apa saja kayak gitu Pak? kalau awal mula musola ini termasuk musola panggung, jadi musola terbuat dari kayu semua. Ya, jadi bekas-bekas kayu kapal gitu. Dulu sini ini lantai dulu kayu ini. Lantainya kayu, semua kayu semua. Jadi nggak ada tembok. Yaitu ukuran musolahnya 10 kali 10 ini. 10 kali 10. Jadi, Kecil ya, Pak, termasuk kecil. Ini masih asli ini yang kotakan ini masih asli ukuran dulu. Jadi nggak ada perubahan. Kecuali itu ada tambahan karena ada tanah kosong. Saya bangun sampai habis ini sebelah utara ada tanah kosong, saya habis nggak ada bangun. Bangun. Itu. Jadi soal ini memang dulunya jadi kayu semua, jadi ya seperti di gambar yang di bawah itu kan masih ada tuh. Iya. Ya itu dulu seperti itu. Tapi jadi selama orang-orang tua saya ya itu belum pernah merehab. Jadi semua segenerasi saya sama Mas Helmi itu pernah ada karena rusak, jadi pernah diperbaiki sekali. Cuma perbaikan aja, bukan kalau ini sudah direnovasi sudah. Tapi saya tidak berubah dari keasliannya. Untuk menjaga Iya. keasliannya juga ya Pak. Iya. Kalau luasnya sekarang itu berapa Pak kira-kira? Kenapa ya? Luas musola ini Iya, total sekarang. semuanya. Ini kan kata Bapak tadi 10 kali 10. Iya. Awalnya kan 10 kali 10 ya ukurannya. Kalau Ya. sekarang kira-kira berapa? Kurang lebih ya 200 meter ya. 200 meter. Luas tambahan. Iya.
ini kan masjidnya tingkat ya Pak, Iya. ada lantai 1 sama lantai 2. Nah, kalau lantai 1 tuh dipergunakan untuk sholat juga kah Pak, atau hanya di lantai 2 saja Pak? Ya sejarah dari lantai 1 itu dulunya untuk persinggahan orang Tegal berangkat haji. Jadi kalau dulu hudan ya kalau Iya, di Solo. di Solo. Jadi untuk persinggahan dari orang kabupaten, orang Brebes, ya Tegal itu di sini untuk namanya karena dulu yang namanya haji kan lewatnya laut Ya, masih jalur Jadi, laut iya, ya Pak. jalur laut. Jadi kalau pemberangkatan itu ya nunggunya di sini. Jadi nanti di sini langsung diangkut oleh kapal kecil. Soalnya kalau yang untuk keberangkatan haji kan kapalnya besar, jadi ini nanti diangkut dari pelabuhan Tegal sini sampai ke kapal besar. Berarti itu kan banyak ya Pak dari luar, kayak misalkan kabupaten, Iya. mungkin melewatnya sini. Itu apakah cukup Pak untuk menampung seluruh jamaah yang singgah di sini? Ya kalau pemberangkatan haji seperti dulunya itu kan Islam masih sedikit. Ya, Iya, jadi Islam masih sedikit, belum banyak sekarang. Ya kalau sekarang terlalu banyak. Yang berangkat belum ribuan ya Pak? Iya, banyak namanya masjid-masjid aja masih nggak ada lah. Iya. Paling itu yang namanya Islam masuk ke Indonesia kan lewat dari laut, Jalur itu laut, jalur ya. laut. Seperti daerah-daerah Parawali ya ini yang pinggir laut itu ya. Iya. Jadi seperti yang di tengah-tengah ya masih kemungkinan waktu itu ya belum ada Islam, masih yang agama di sini kan yang agama yang awalnya dari agama Hindu Buddha. kan. Ya. Jadi Islam masih sedikit, jadi seperti ini untuk Masih menampungnya. Iya. Masih cukup ya Pak. Iya baik Nah Pak. kalau sekarang saya gunakan untuk gedung pertemuan. Kalau di bawah. Iya, barangkali namanya masyarakat sini untuk kebutuhan namanya akad nikah ya bisa dipakai gitu. Dan kepentingan kampung sinilah seperti ada perkumpulan warga itu digunakan. Musyawarah Iya, juga gitu ya. Itu gedung pertemuan. Akhirnya dijadikan gedung pertemuan aja. Iya Pak, untuk masjid ini sendiri, musola ini sendiri, mungkin barang-barang apa saja sih Pak yang masih ada dari dulu sampai sekarang nih Pak, yang masih ada di musola ini? Yang nggak berubah Iya. Maka kalau yang masih peninggalan musola dulu yaitu tadi mimbar. Mimbar, cuma mimbar ini bukan seperti ini. Iya. Itu cuma itu saka 4, Iya. terus tempat duduknya sudah. Oh gitu. Berarti Jadi, ini udah sempat ini udah mengalami saya rubah. renovasi. Jadi, iya, dulu terbuka. Jadi ini mimbar ini terbuka. Ini sebelah Jadi, sini nggak ada ya, belum ada Pak? ininya, cuma jadi orang kalau mau khutbah ya langsung naik dari depan. Iya. Bukan dari Oh, samping. iya, iya. Iya. Nah sama itu kentongan itu. Kentongan yang Di kentongannya sini. ya, Pak? Iya. Juga masih asli. Itu masih asli. Dari itu. zaman dulu. Kemarin saya mau ganti lagi boros jangan biar peninggalan ya. Iya. Kalau peninggalan kan Bersejarah. harus Sejarah gitu, asli ya. ya Pak. Malah dulu yang namanya untuk pengeras suara dulu pakainya corong gitu ya. Oh, iya, masih corong. Iya, jadi seperti seng dibikin kayak corong gitu. Nah, nanti adanya pakainya ini pakai corong itu belum ada pengeras suara. Masih ada Pak Nah, corongnya? Pak? itu nggak tahu hilang. Iya. Ya karena sudah tidak digunakan karena ada pengeras suara jadinya Iya. hilang, gak saya perhatikan. Ya ada corongnya gitu. Tuh. Kalau yang menjadi simbol khusus nih dari Langgar Dhuwur ini tuh apa Pak? Ini berarti simbol khusus. Iya. Simbol khusus ya untuk Langgar Dhuwur itu yang di atas itu yang di
yang di Saka itu memang nggak saya ganti dari awal itu yang seperti ini di pucuknya ini kan Di ada atas kan ini di ya, sana Pak? tuh. Oh, itu iya, masih iya. asli belum. Jadi waktu ini diburak ya dibongkar itu masih saya pertahankan, jadi masih tetap ditaruh di atas. Oh itu. Iya. Jadi, Berarti ini kayak nggak ada kubahnya gitu ya Pak? Ada cuman kayak apa? iya, di jadi atas? seperti Katanya apa ya? saka. Seperti ukir-ukiran di atas itu. Iya. Jadi Berarti- memang apa namanya? Kalau sekarang kan pakai kubah ya. Iya. Ini masih Masih saya pakai saka, aslinya masih tapasan. Mempertahankan Iya, adat dipertahankan. kebudayaan Iya, untuk yang biar dulu. untuk jelas simbol untuk musola ini. Jadi. Oke. Mungkin itu aja sih Pak dari kami. Terima kasih banyak nih Pak udah jelasin tentang sejarah dari Musola Istiqomah ini Istiqomah, atau iya. Langgar Langgar Dur ya Dur, Pak. iya. Unik banget sih ini teman-teman. Jadi langgarnya ini tuh di atas, terus masih mempertahankan keasliannya nih. Iya, iya, betul. Tuh. Terima kasih ya Pak atas informasinya juga dan penjelasannya. Semoga sobat-sobat TLC ini di rumah semakin paham nih tentang sejarah dari Musola Istiqomah ini. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat sobat TLC, dan barangkali ada yang kepo tentang musola Istiqomah ini bisa langsung ke Jalan Layur, nih Pak, yang ada di Jalan Layur ini. Nah, gimana nih sobat TLC? Pasti sudah tahu kan mengenai sejarah dari musola Istiqomah atau Langgar Dur ini. KMB juga bakal keliling masjid bersejarah di Tegal yang lainnya. Kita bakal explore dan ulik-ulik nih sejarahnya. So, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.